Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Siska Amelia Putri mengenai fungsi create, read, update, delete atau sering disingkat CRUD pada data kendaraan motor. Langsung saja, karena sebelumnya sudah dijelaskan cara pembuatan dari mulai penginstalan Laravel sampai kemarin juga sudah ada kita membuat CRUD ini ya. Sekarang kita buat contoh lain lagi dengan kasus data kendaraan motor. Kita langsung saja ke bagian root. Sebenarnya semua proses dalam Laravel itu berawal dari root ini ya. Jadi kita buka dulu folder root dan ada file web.php. Root itu sendiri berfungsi sebagai jalur akses, sedangkan halaman file web.php ini yaitu gunanya untuk mendefinisikan jalur akses web standar. Dan di sini saya sudah membuat controller dengan rootnya itu ada motor controller, ada data controller, dan ada kendaraan controller. Dan di sini juga sudah dibuatkan redirect-nya, itu untuk mengarahkan, gunanya redirect ini untuk mengarahkan seperti index ini, itu untuk misalnya kita ingin menampilkan bagian utama, maka akan kembali ke tampilan utama. Itu dengan fungsi redirect itu kita bisa mengembalikan tampilannya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Selanjutnya kita ke bagian view, itu letaknya di folder resolve. Di bagian view itu di sana ada layout, lalu kita buka file app.blade.php. Di sini template engine ini template ini bisa kita peroleh dari bisa diperoleh dari web bootstrap ya. Lalu di sini kita bikin lagi linknya, itu kita arahkan ke navbar yang ingin kita tampilkan. Kalau di sini ada navbarnya itu home, about, motor, dan kendaraan. Gunanya link ini itu untuk mengarahkan view dari about dengan link about ini. Selanjutnya untuk mengarahkan view dari kendaraan, index yang ada pada file kendaraan, itu juga kita buat link kendaraan. Selanjutnya pada file kendaraan ini ada file create.blade.php. File ini berfungsi untuk menampilkan view berupa form untuk membuat data baru. Template-nya ini juga bisa diambil dari Bootstrap. Template-nya ini bisa kita ambil dari Bootstrap ya. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk for ini, apa yang kita isi for ini harus sesuai dengan yang kita isi di ID ini. Ini tujuannya untuk mengarahkan kursornya nanti ketika kita akan mengisi pada label. Dan perlu diperhatikan lagi bahwa name ini, bagian name ini, semuanya ini harus sama dengan yang kita inputkan di database. Name-nya itu tidak boleh berbeda dari yang kita buat di database, harus sama. Kalau di sini saya bikinnya nopol, ini ada nama, ada warna, dan ada harga. Selanjutnya kita buka detail.blade.php. Sama saja, tampilan ini juga kita bisa diambil dari template Bootstrap.
Lalu juga ada edit, file edit ini juga diambil dari detail ini tujuannya untuk melihat data ya, melihat data apa saja yang akan ditampilkan nantinya. Dan di bagian edit.php ini tampil programnya juga diambil dari Web Bootstrap, dan gunanya itu untuk melakukan perubahan atau pengupdatean data gitu ya. Selanjutnya itu ada file index.blade.php. Ini gunanya itu untuk menampilkan daftar dari sebuah controller yang berhubungan dengan database. Selanjutnya di bagian layout itu ada blade.php. Ya, ini adalah halaman yang akan muncul di website kita nantinya. Lalu juga ada index, ini juga akan muncul di bagian navigasinya nanti. Motor juga nya kita arahkan ke migrasi. Di sini migrasi itu terletak di folder database, ada file migration. Di sini saya sudah membuat migrasinya dengan nama kendaraan. Cara membuat migrasi ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya juga, yaitu dengan membuatnya di terminal. Saya menggunakan Git Bash, dan dengan perintahnya itu php artisan make-2 migration, lalu nama migrasinya yaitu kendaraan yang ada pada migrasi ini. Nah, dari sini itu kita ambil dari webfile.com. Ini gunanya itu untuk membuat tabel. Selanjutnya kita lihat folder model. Di sini ada file kendaraan.php. Dan ini adalah cara membuat file model ini sama dengan membuat migrasi tadi. Kita juga ketikkan di terminal dengan perintah yang sama, hanya berbeda dalam yang tadi itu kita make migration, sekarang kita make model gitu ya. Selanjutnya kita arahkan ke controller. Di bagian folder controller ini, controller itu terletak di folder app, http, dan ada controller dan ada file-filenya. Di sini guna kita buat sebuah controller, kendaraan controller ini, yaitu gunanya itu untuk mengelola. Jadi di sini kita akan mengelola semua data dalam file ini, semua proses outputnya juga dijalankan dan proses di dalam ini ya, dalam program ini. Di sini ada beberapa function, mulai dari function index, create, store, show, edit, dan update sampai display. Nah, masing-masingnya sudah ada di sini semua. Jadi untuk mengelola datanya kita jalankan, itu adalah fungsi dari adanya file kendaraan kontrol ini. Maka setelah kita sama saja seperti sebelumnya, kita perlu membuat kontrol ini dengan cara menggunakan terminal Git Bash juga. Ya, di sini saya sudah membuat kontrolnya dengan nama kendaraan controller. Dan setelah kita membuat kontrol ini, maka dengan otomatis struktur ini semua, struktur function ini semua akan langsung disertakan gitu. Jadi kita hanya tinggal mengisi sesuai kebutuhan. Misalnya di bagian store ini itu kita mengisi ini dan seterusnya sampai ke bawah dengan data yang sama. Membuat kontrol kendaraan kontrol ini sehingga fungsinya ini tampil semua, itu kita tambahkan di bagian nama kontrolnya itu strip R gitu ya. Itu untuk menampilkan strukturnya langsung gitu ya. Sampai ke sini itu udah otomatis disediakan oleh Laravel. Selanjutnya kita langsung
demonstrasi dari program CRUD kendaraan yang sudah saya buat ini. Pertama kita buka dulu KitBase-nya, lalu kita buat perintahnya dengan ketikkan cdc sum htdocs, lalu nama foldernya, nama project kita tadi itu saya membuatnya dengan nama kendaraan motor. Kita enter. Selanjutnya untuk menampilkan kita ketikkan PHP Artisan enter. Sebelumnya kita cek dulu ya, database-nya juga sudah saya buat lagi sebelumnya. Di sini saya buat nama database-nya dengan nama kendaraan. Di database kendaraan ini ada beberapa tabel yang terdiri dari 6 tabel, dan di sini juga ada migrasi yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita langsung demonstrasikan program yang sudah dibuat tadi. Kita langsung saja buka URL ini dengan langsung open, dan inilah tampilan dari project yang sudah dibuat tadi. Di sini ada navbarnya, itu ada home. Di bagian home itu pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar bagaimana cara membuat navbar ini. Di sini ada home, itu tampilannya Hello Siswa Putri. Dan bagian import ini saya menggantinya dengan Hello SPTL 7SIB2. Kebetulan ini adalah TS. Lalu langsung aja kita ke bagian kendaraan. Di sini ada 2 data ya. Langsung saja kita tambahkan 1 data lagi. Nomor polisi tadi 1.456. Buat nama kendaraannya Mio. Warnanya biru. Dengan harga 15 juta. Lalu kita tambahkan datanya datanya sudah berhasil ditambahkan. Lalu kita lihat apakah datanya masuk. Nah, dari sini adalah detail kendaraannya. Di sini tadi itu ada nomor polisinya, di sini nama kendaraan, warna, dan harganya. Oke, kita bisa kembali lagi dan kita bisa tambah 1 data lagi. Kita bikin data acak saja ya. Ini nama kendaraan Beat misalnya, warna hitam. Selanjutnya harganya 17 juta. Kita tambahkan data lagi. Nah, di sini sudah tambah lagi data kendaraannya. Lalu kita cobakan button editnya. Kita ganti harganya menjadi 16 juta. Kita update lagi dan kita lihat lagi datanya. Nah, di sini harganya sudah berubah menjadi 16 juta ya. Selanjutnya kita coba delete apakah berhasil. Nah, dan sekarang kita sudah berhasil melakukan CRUD, yaitu create dengan menambahkan data. Lalu ada detail untuk melihat data, dan ada tadi di sini ada button edit dan delete serta kembali. Nah, di sini ini data motornya ini masih dibuat manual ya. Di database harusnya ini sudah menggunakan relasi, sehingga ketika kita menambahkan data
maka tampilnya akan otomatis di sini. Tapi ini belum otomatis tampil di sini. Maka untuk pertemuan selanjutnya kita akan perbaiki lagi dan lengkapi lagi agar project ini bisa sempurna. Oke, untuk tutorial kali ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.